Ya. Jadi ikrar, pengakuan akan rububiyah Allah ini perkara yang fitri, yang sudah menjadi fitrah manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 172 yang mungkin pernah kita sampaikan juga. Itu Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ini perjanjian Allah sudah ambil bagi makhluk anak keturunan Adam ketika mereka masih dalam sulbi orang tuanya. Allah ambil persaksian mereka wa ashadahum ala anfusihim. Waktu itu kita ditanya, ya, Bani Adam ini, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabbmu? Nah, waktu itu kita jawab, ya, qalu bala syahidna. Tentu. Ya, engkau adalah Rabb kami. Kami mempersaksikan yang demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat Rum ayat 30, perintah untuk kita menghadapkan wajah kita kepada fitrah Allah ini tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Yaitu fitrahnya Allah, ya, yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ya, pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga sebenarnya pengakuan akan bahwasanya Allah, ya, yang berhak diibadahi satu-satunya. Bagaimana pernah kita singgung juga, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Bahwasanya pemilik rububiyah dia juga yang memiliki hak untuk diibadahi. Sebagaimana Allah bersendirian dalam rububiyahnya, demikian pula Allah bersendirian dalam hak untuk diibadahi. Ini semuanya fitrah. Ya, dan Allah melarang kita mengubah-ubah fitrah ini. Ya, Allah mengatakan la tabdila li khalqillah. Jangan diubah. Ini bentuknya khabar tapi maknanya larangan, ya. La tabdila li khalqillah, ini bentuknya kabar. Jadi ada perubahan dalam penciptaan Allah tadi. Tapi maknanya adalah larangan, jangan diubah. Karena dalam kenyataannya banyak yang ngubah-ngubah. Bagaimana hadis yang juga pernah kita sampaikan, Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrahnya. Di atas Islam, di atas pengakuan akan Allah sebagai Rabb-nya yang melazimkan dia beribadahnya hendaknya juga hanya kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, ya, Nasrani atau Majusi. Sini Rasul enggak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Islam. Ya, mengapa? Karena makna fitrah itu sudah Islam itu sendiri. Ini. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Nubzahnya, walam yu'lam ana ahadan minal khalqi ankara rububiyyat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai iblis saja kan ngaku ya dia itu yang menciptakan Allah. Ya ya. Apa kata dia ketika dia perintah sujud kepada Adam? Khalaqahu min turab, khalaqtani min nar. Kan dia ngaku itu. Ya. Nah, orang sampai enggak ngaku yang menciptakan dia Allah lebih parah dari iblis. Nemen ini berarti. Subhanallah. Ya, kemudian kata beliau, illa ayyakuna mukabiran ghaira mu'taqidin bima yaqul. Kalau ada yang lisannya mengingkari rububiyah Allah, ketahuilah itu hanyalah karena kesombongannya. Ya, karena kesombongannya, ya, angkuhnya, kedzalimannya. Ya, ghaira mu'taqidin bima yaqul. Hatinya enggak ngakui yang diucapkan dengan lisannya tadi.
sekedar di bibir, sekedar di mulut. Kalau dia hatinya itu nggak mengatakan, nggak meyakini yang dia ucapkan tadi ketika dia mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun yang Allah kisahkan dalam Quran, hina qala liqaumihi, tatkala dia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Ana rabbukumul a'la. Kata salah seorang ustadz itu, ketika Fir'aun ngomong gini, ada riwayat, tapi wallah alam kesahihannya. Iblis sampai, Fir'aun ngalahin saya. Apa Iblis bilang begitu? Dia Iblis ngaku, bahkan dia bersumpah dengan sifat-sifat Allah, wa bi izzatika, dan seterusnya. Ya? Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-Qasas, ayat 38, Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pengawal-pengawalku, wahai pembesar-pembesarku. Ya, aku tidak mengetahui ada bagi kalian ilah selainku. Ini Fir'aun dengan lisannya ngomong. Tapi apa kata Syekh Utsaimin? Walakin dzalika laisa an aqidatin. Ucapan ini, ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ucapan Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini ucapan sekedar di lisan. Bukanlah muncul dari hatinya. Bukanlah muncul dari akidahnya. Mana dalilnya? Kok bisa berkata seperti ini? Dalilnya Allah jelaskan dalam surat An-Naml. Di situ dibawakan ayat yang ke-14. Qala ta'ala, Allah berfirman, wajahadu biha. Dan mereka, yang dimaksudkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dalam agamanya Fir'aun, menentangnya. Tentang mukjizat-mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Mukjizat yang dibawa Nabi Musa, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, itu rububiyahnya Allah. Ya, tongkat jadi ular, rububiyah. Ya, lautan terbelah, tangannya dikeluarkan sinar bersih tanpa cacat, tanpa aib. Ya, dan berikutnya, ya, dari mukjizat-mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, wajahadu biha, lisan-lisan mereka menentangnya, mengingkarinya, dibilangnya sihir, kan gitu ya, dan seterusnya. Tapi apa? Allah jelaskan isi hatinya, Allah singkap isi hatinya. Dan Allah mengetahui isi hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah zat yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia, menghabarkan kepada kita isi hatinya Fir'aun. Apa kata Allah? Wastaiqonatha anfusuh. Padahal jiwa-jiwa mereka meyakini. Ya, meyakini itu bukan sihir. Mereka pakar-pakarnya sihir. Ngerti model-model sihir, gaya-gayanya penyihir kayak apa. Mereka ahlinya. Dan yang dibawa Musa blas, bukan sihir, walaupun itu kayak, ya, jenisnya kayak sihir, cuman bukan. Sebagaimana juga orang-orang kufar Quraisy akan yang mujizat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, mereka kenal betul. Al-Quran yang paling besarnya, yang dibaca Rasulullah disampaikan kepada mereka. Dan mereka ngakui dalam kisah yang masyhur dalam sirah. Ya, ketika akan musim haji, orang jahiliyah juga ada musim haji. Karena mereka dulunya di atas milah Ibrahim alaihi salam. Mereka berkumpul, bermusyawarah, mendatangi sesepuh mereka, Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid. Ya, orang tua, pinter, kaya, ya, dan seterusnya. Fadilahnya begitu. Ya. Mereka sampaikan, ini akan datang kabilah-kabilah dari dalam pedesaan, akan datang ke Mekah. Pastilah Muhammad nggak akan tinggal diam. Pasti Muhammad akan berdakwah, akan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita harus sepakat. Satu kalimat
vonis apa yang dibawa Muhammad. Jangan kita sendiri berselisih. Ya, bersepakat mereka. Ya, apa itu? Serahkan kepada sepuhnya tadi. Dan mereka ngakui bahwasanya yang dibawa Muhammad bukan syair. Mereka ahli-ahli syair. Bukan sihir juga. Mereka ahli sihir juga. Muhammad bukan orang gila. Juga mereka sadar, cuma dipaksakan. Dipaksakan yang paling mirip kata Al-Walid ibn Mughirah ini apa? Sihru yu'sar in hadza illa qaulul basar in hadza illa sihru yu'sar. Itu kisahnya Al-Walid ibn Mughirah itu. Qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Tadi sudah bilang dia sama orang-orang Quraisy itu. Kan mereka bilang, kita kasih nama aja, syair. Dia sudah bilang, bukan. Yang dia sampaikan bukan syair, kita ngerti syair. Ya udah, kita bilang orang gila. Wah, bukan juga, dia bukan orang gila. Itu dibantah sendiri. Ya. Sihir, bukan juga. Lah terus apa? Bingung. Gak ada yang cocok, gak ada yang pas. Hanya jadi pikir, merenung dia. Dan seterusnya, cemberut. Akhirnya apa? Berpaling dari ikrarnya tadi. Udah, yang paling pas itu sihir. Udah, itu kesimpulannya. Karena lihat itu yang beriman dengan Muhammad. Pasti itu misahkan suami istri. Misahkan ibu dengan anaknya. Bapak dengan anaknya. Kalau sudah beriman bapaknya pasti pisah. Kalau sudah beriman anaknya pasti pisah. Apa itu kalau bukan sihir? Gitu. Dipaksakan. Ya, demikian ini Firaun. Cuman lisan toh. Ya, ana rabbukumul a'la ya ayyuhal mala'u ma'alimtum lakum min ilahin ghairi. Ini ucapan sudah Allah jelaskan tadi, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Apa yang membawa dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la? Apa yang membawa dia sampai mengatakan ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi dzulman wa uluwa? Karena kezalimannya tadi, angkuhnya. Bahkan kalau kita baca itu Quran, ya baca terjemahan aja ada kisah ya. Firaun Allah uji, ya airnya itu pernah jadi darah. Jadi darah. Itu nyerah benar dia itu. Sampai bilang kepada Musa, Musa, doa sama Tuhanmu katanya. Untuk menghilangkan ini bala, ini musibah. Agar dikembalikan air yang berubah jadi darah itu kembali seperti semula. Minta sama Musa untuk berdoa sama Robnya. Lah kamu katanya Rob. Kalau mau ekel-ekel. Musa Masya Allah doa sama Robnya. Dihilangkan itu. Berubah lagi airnya jadi semula. Tapi apa? Idahum yankusun. Tiba-tiba mereka melanggar janjinya. Datangkan lagi kata. Di mana-mana kata. Bangga ngeri kita di mana ada kata. Mau tidur ada katanya, buka lemari kata, buka makanan kata melulu. Nggak susah. Nyerah itu sudah Firaun itu. Sampai itu janji sebenarnya. Berdoa sama Rabbmu wahai Musa, hilangkan ini. Cuman dia nggak bisa. Kalau sudah hilang kami akan beriman. Kami akan lepaskan Bani Israel. Nggak lagi diperbudak. Ngomongnya gitu. Begitu Musa berdoa lagi sama Rabbnya dihilangkan, ingkar lagi dengan janjinya. Baca itu Quran. Makanya kita sudah sampaikan di beberapa majelis, coba kita tingkatkan kualitas baca Quran kita. Kalau hatam baca banyak sudah. Coba sekarang hatam baca terjemahan. Nggak ada ya. Siapa yang sudah hatam? Kalau ngerti bahasa Arab sih enak ya. Langsung baca, langsung ngerti artinya. Makanya belajar bahasa Arab. Itu paling cepet ya. Ya, kalau Allah mudahkan, baca Quran nanti apa? Sudah ngerti secara global lah minimalnya ya maknanya itu. Dan itu sudah bisa dipahami. Karena sering kita ulang-ulang, Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan. Kebanyakan ayat-ayatnya muhkamat, bukan mutasyabihat. Ya bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di antara 6 ya usul sitah yang itu perkara yang sebenarnya gamblang jelas dalam Quran jadi samar apa? Quran itu mudah dipelajari, mudah dipahami, tapi jadi suatu yang berbalik pemahaman tengah umat.
Quran itu susah dipahami, harus pakar dulu bahasa Arab, harus ngerti dulu hadis. Pokoknya dibuat nggak mungkin orang itu bisa memahami Quran sehingga nggak pernah baca Quran dengan terjemahannya. Itu sebenarnya kesalahan. Tentu sudah dibahas oleh para ulama. Baca. Ya, tapi niatkan jujur, cari petunjuk, jangan cari fitnah. Itu. Jangan cari ayat-ayat yang global untuk bela hawa nafsunya, bela kelompoknya. Udah nggak jujur kayak gitu, nggak dapat petunjuk. Tapi kalau jujur, Allah akan tunjukkan. Kalau emang nggak paham, ngerti, tanya. Tanya kan pengen ngerti, bukan tanya ngeyel. Allah akan beri petunjuk. Karena orang tanya itu bukannya mau ngerti, mau ngeyel aja, mau bantah. Ya, baik. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan itu Fir'aun. Aku dia, cuma tadi, ya, khianat lagi, ingkar janji lagi dia. Dia mengucapkan ana rabbukumul a'la dan seterusnya tadi, itu benar-benar hanya dari lisannya. Wa qala Musa li Fir'aun, dan juga Allah kisahkan tentang hakikatnya Fir'aun. Dari ucapan Musa kepada Fir'aun, fima hakallahu an. Dalam apa yang Allah hikayatkan, Allah kisahkan tentang Fir'aun ini. Apa kata Nabi Musa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Hei Fir'aun, ya, kata Musa ini kan, ma anzala haula, tidak ada yang menurunkan mereka itu. Maksudnya apa ini? Mukjizat tadi. Ya, keajaiban yang di situ ya, sudah kita sampaikan tadi. Fir'aun sudah benar-benar ngaku, dia sudah benar-benar dia sudah sampai titik pengakuan ya, dia benar-benar bukan Rabb, benar-benar sudah Allah bantah gitu. Kamu sudah ngerti wahai Fir'aun bahwasanya tidak ada yang menurunkan bukti-bukti tadi, mukjizat tadi, illa kecuali Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit dan bumi, pemilik sifat rububiyah. Basair, itu semua adalah sebagai bukti-bukti, sebagai keterangan-keterangan yang Musa datang kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun itu mati, hancur, binasa di atas kejelasan, bukan di atas kesamaran. Sudah sampai hujah-hujah Allah. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Juga yang mati jelas dalam kejelasan, memang dia ngingkari. Yang hidup juga dalam kejelasan. Gamblang Allah sampaikan. Ya, kamu sudah ngerti. Tidak ada yang menurunkan mukjizat tadi, kata Musa kepada Fir'aun, kecuali hanyalah Rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan aku kira kamu wahai Fir'aun akan termasuk orang-orang yang dibinasakan. Kenapa ngahnya? Ya, zulman wa ulu wannya tadi. Ya, lisannya mengingkari padahal hati sudah mengakui. Walihada kana al-musyrikun yukirruna bi rububiyyatillahi ta'ala. Demikian pula orang-orang musyrik. Ya. Oleh karena itu orang-orang musyrik kufar Quraisy yukirruna bi rububiyyatillahi ta'ala. Mereka juga dikisahkan dalam banyak ayat mengikrarkan rububiyah Allah. Makanya pernah kita sampaikan, mentauhidkan Allah, mengimani Allah, kalau hanya sampai tingkatan mengimani Allah ada, mengimani rububiyah belum cukup. Belum beda sama orang musyrik kufar Quraisy ini. Mereka juga ternyata mengikrarkan hal itu. Dan ini masih banyak yang belum paham. Masih banyak yang samar, belum sampai titik yang diinginkan dari ilmu tentang iman kepada Allah, tentang tauhidullah. Kalau antum ditanya apa itu iman kepada Allah, apa itu tauhidullah, kalau ingin jawab ringkas, jawab langsung uluhiyah. Ya, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jangan jawabnya cuman Allah itu ada, Allah pencipta alam semesta, pemiliknya, penguasanya, pengaturnya, titik. Belum sampai hakikatnya iman. Orang kufar Quraisy sudah mengikrarkan itu semua, masih diperangi sama Rasulullah SAW. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu
alla ilaha illallah. Ini puncaknya iman. Ini puncaknya tauhid. Orang kufar sudah ngimani Allah penciptanya, pencipta langit, pencipta bumi, pemberi rezekinya, pengatur alam semesta, masih Rasul perangi. Ketika mereka enggak mau beribadahnya hanya kepada Allah. Ketika mereka masih mensekutukan Allah dalam uluhiyah. Coba ini Masya Allah, ini faedah sangat besar. Masih banyak yang belum memahaminya. Bukan orang awamnya, tokoh-tokoh. Ya, yang ditokohkan pengikutnya banyak. Bukan 10, 20, ratusan, bahkan ribuan. Mungkin jutaan di belakangnya. Nggak ngerti hakikatnya iman, hakikatnya tauhid. Kalau ditanya, muter-muter jawabannya adanya Allah. Muter-muter jawabannya rububiyah Allah. Tidak sampai kepada hakikatnya iman, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, mewujudkan ubudiyah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya Rabb-nya, satu-satunya ilahnya yang hak. Itu baru. Gak ada guna sampai bulan, sampai matahari pun. Kalau dia cuma sampai rububiyah tok imannya. Karena itu bukan pembeda. Ya, pengikut Rasul dahulu dengan orang-orang yang mengingkari dakwahnya dari orang-orang kufar Quraisy. Ya, lihat ini ayatnya. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin walihada kana al-musyrikun yukirruna bi rububiyyatillahi ta'ala ma israkihim bihi fil uluhiyah. Mengimani rububiyah Allah, bersama itu mereka mensekutukan Allah dalam uluhiyah. Jadi kalau dikatakan kepada mereka Allah pencipta alam semesta, ngangguk, setuju, nggak ada masalah. Allah pemiliknya, naam. Allah pengaturnya, iya. Beribadahnya kepada Allah, nanti dulu. Nanti dulu. Kalau itu, masa aja alal alihata ilahan wahida. In hadza apa? Sayun ujab. Ini perkara yang aneh. Mereka. Kalau diajak ibadahnya kepada Allah, mereka ingkari. Tapi kalau Allah sebagai pencipta, mereka setuju. Tidak ada masalah. Allah sebagai pengatur alam dan seterusnya tadi. Dari maksudnya nggak ada masalah. Baik, yang pertama di sini dibawakan surat Al-Mu'minun. Ayat 84 sampai 89. Qul, katakan wahai Nabi Allah. Ya, tanya mereka itu kaummu. Limanil ardu wa man fiha. Limanil ardu wa man fiha. Milik siapa bumi ini dengan segala isinya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, saya kuluna lillah. Ya, niscaya mereka menjawab lillah, milik Allah. Jadi jangan bayangin orang kufar itu orang yang nggak kenal Allah blas. Ya, lah mereka kenal. Ya, bahkan bisa jadi lebih pinteran Abu Jahal CS daripada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham, ngerti itu. Di atas ilmu mereka ngingkari, nggak mau ngomong. Nah, sekarang di atas kebodohan ngomong, akhirnya ajaib. Apa ajaibnya, anehnya? Bersahadat tapi masih nyembah selain Allah. Masih beribadah kepada selain Allah, aneh. Bilangnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Tapi masih menyembah selain Allah. Ya, masih mensekutukan Allah dalam ibadah. Ini aneh. Nggak ada dalam kamusnya Abu Jahal kayak gitu tuh. Ya, kamusnya Abu Jahal itu kalau sudah bersahadat ya tinggalkan semua disembah selain Allah itu. Buang. Katakan itu batil, yang hak hanya Allah saja, begitu. Ya. Jadi kalau kamu tanya mereka, wahai Nabi Allah, milik siapa bumi ini dengan segala isinya? Kalau kalian tahu, saya quluna lillah. Misalnya mereka menjawab milik Allah. Qul, katakan lagi kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Tanya mereka, siapa Robnya? Ingat ya, Rob, mana rububiyah? Siapa Robnya? Langit yang 7. Robnya arus yang besar, tadi sudah kita sampaikan. Ya, Robnya arus yang besar. Burung hudhud ketika menghabarkan kepada Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, adanya Ratu Bilqis, dikatakan walaha arsun
Azim, dia punya arsy yang besar. Allah lebih besar arsy-nya. Allah lebih besar. Coba lihat itu kisahnya. Ya, lanjutan ayatnya Allah sebut dirinya juga punya arsy, bahkan lebih dahsyat lagi arsy-nya. Ya. Siapa itu? Robnya langit yang 7, Robnya arsy yang besar. Saya quluna lillah. Niscaya mereka menjawab Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Tanya mereka lagi, wahai Nabi Allah, di tangan siapa kerajaan segala sesuatu? Ya, wa huwa yujir, dan dia bisa melindungi, wala yujaru alaih, dan enggak ada yang bisa melindungi kalau dia ini tadi, ya, yang di tangannya segala sesuatu, kalau sudah mengadab seorang atau satu kaum, nggak ada yang bisa melindungi dari adabnya. Nggak ada yang bisa nolak siksa dan adab Allah. Kalau Allah sudah mengadab, antum sudah pakai baju besi, ya, tutupan semuanya, ya, baja, nggak ada lubangnya, dikawal, ya, pengawal yang subhanallah, ya, rela mati di dalam benteng yang kokoh menjulang tinggi. Rasa sudah aman dari azab siksa, mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah. Kita ini diserang corona, nggak kelihatannya udah kabur semuanya. Udah bingung semuanya, cuma pakai corona. Ya, makhluk yang kecil, nggak kelihatan. Ya, kalang kabut. Dihantam gunung meletus, banjir, siapa yang bisa nolak? Ya? Jangan berkeyakinan itu gunung ada penguasanya. Ini syirik ya. Jangan. Kemudian dia bisa berbuat mau dia. Dia yang menentukan. Meletus gak meletus menentukan dia. Bukan Allah. Ini kesyirikan. Bahkan lebih parah daripada syiriknya Abu Jahal. Abu Jahal gak syirik dalam rububiyah. Ya, di rububiyah sampai syirik juga dia. Ya. Keyakinan yang masih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Ada tempat-tempat angker. Ya. Ratu pantai selatan, gitu, menunggu rawa, menunggu pohon, menunggu pekarangan, yang dia itu kayak itu di luar kekuasaan Allah, bisa berbuat semau-maunya, ya. Yang itu di luar takdir kehendak, ini salah seperti ini, keliru. Tidak ada satupun makhluk, sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, kecuali apa? Datang kepada Allah sebagai hamba, mau rela dia, mau nggak rela, tunduk dengan pengaturan Allah yang kauni, yang qadari. Ya, baik. Siapa itu? Pemilik di tangannya kerajaan segala sesuatu, dia bisa melindungi, ya, dan nggak ada yang bisa melindungi. Sudah kita kisahkan ya kisah Musa kecil, ya. Bagaimana Allah membuktikan kekuasaannya, hikmah yang begitu besar kepada ibunya Musa. Ini roduka ilaik, ya, kami akan kembalikan itu Musa kepadamu. Bayangin masih kecil, senantiasa dalam pengawasan Fir'aun. Ibu-ibu hamil waktu itu dari kalangan Bani Israel, hamil laki sembelih langsung anaknya. Kondisi seperti itu disebar pengawal-pengawal, ya. Kemudian Nabi Musa ini luput dari pengawalan tadi, bisa selamat sampai lahir. Kemudian suruh nganyutkan sungai Nil, dijanjikan mau dikembalikan lagi. Ini kalau hitungan kita udah nggak masuk. Sampai-sampai ibu Musa hampir-hampir teriak kalau nggak Allah kokohkan hatinya. Itu, yang itu malah mudarat bagi dia, bahaya kalau sampai teriak, ketahuan akhirnya. Ya, kemudian dihanyutkan itu sungai Fir'aun, Musa kecil di petinya, ya. Kemudian kendang. Ya, Allah takdirkan subhanallah. Ternyata malah dirawat Fir'aun toh. Bayi Musa itu malah dirawat Fir'aun, keluar duit, keluar biaya dia. Ketemu sama istrinya, Allah jadikan orang yang lihat Musa itu jatuh cinta sama Musa. Alqaita alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Tiap yang lihat Musa jatuh hati sama Musa. Ya, senang. Oh, cinta gitu sama Musa itu. Akhirnya dirayu ini Fir'aun sama istrinya. Udah dirayu istrinya udah kalah. Walaupun hebat kayak apa. Ya kalau untuk adik nggak apa-apa gitu. Dipelihara nangis bayi tadi. Udah lama kan tanya tadi.
Panggil ibu-ibu yang hamil yang bisa nyusui bayi itu. Yang suruh nyusui Musa ini. Musa nggak mau semuanya. Bingung. Siapa yang bisa nyusui? Akhirnya saudara perempuannya Musa ngasih tahu. Al adulluka ala ahli baitin yakfulunahu. Mau nggak tak kasih tahu? Keluarga yang akan menanggungnya, meliharanya. Dia penuh kasih kepada bayi ini. Ya, siapa? Kasih tahu ibunya. Firaun nggak ngerti itu ibunya. Ya langsung diem, Musa digendong ibunya. Langsung mau. Subhanallah. Itu loh rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin melindungi, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Allah ingin mengadab, nggak ada yang bisa menghalang-halangi juga. Siapa itu? Ditanya sini orang kufar ke sini. In kuntum ta'lamun, kalau kalian ngerti, saya quluna lillah. Allah. Mereka menjawab Allah. Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Seandainya engkau tanya mereka, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, man khalaqas samawati wal arda, siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunna, niscaya mereka menjawab yang menciptakannya, yaitu langit dan bumi, Al-Azizul Alim, zat yang maha perkasa lagi maha berilmu. Karena nggak mungkin menciptakan tanpa kekuatan, tanpa keperkasaan. Nggak mungkin menciptakan tanpa ilmu. Makanya disebutkan Al-Aziz sama Al-Alim, nama yang mencocoki penyebutan sebelumnya, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Nggak mungkin itu terjadi kecuali yang menciptakannya Al-Aziz, maha perkasa, dan Al-Ali, maha berilmu. Sampai surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87 Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kamu tanya mereka, siapa menciptakan kalian? Dan mereka menjawab Allah. Tadi itu sampai iblis saja bilang, ya, bahwasanya yang menciptakan dia Allah. Ini ma'asyiral muslimin, ya, faedah yang sangat besar. Hendaknya kita ingat-ingat sehingga kita bisa memisahkan diri, ya, dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya. Dengan apa itu? Dengan mengimani nanti poin yang berikutnya dari keimanan kepada Allah, meyakini hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Enggak cukup mengimani Allah ada. Enggak cukup mengimani rububiyah Allah. Belum beda sama orang musyrik, bahkan belum beda sama iblis. Sampai kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sampai kita buang itu yang kita sembah selain Allah itu. Kemudian kita jadikan ibadah kita murni hanya untuk Allah saja. Itu yang membedakan, ya, kaum yang beriman kepada Rasulullah dengan mereka yang mengingkari Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.